Supriyanti dari kelompok 1 kelas A 2017-3. Jadi di sini saya akan melakukan prosedur tindakan KBI dan KBE, yang mana KBI dan KBE ini merupakan tindakan kegawat daruratan untuk menghentikan perdarahan pada pasien pasca persalinan. Kemudian setelah itu kita melakukan persiapan alat. Adapun alat-alatnya adalah yang pertama itu ada kapas sublimat, kemudian ada kasa, kemudian obat-obatan seperti oksitosin, kemudian siring ukuran 2-4 cc, kemudian ada plester, ada bengkok, kemudian ada infoset, ada juga cairan laktat, ada kateter urin, kemudian sarung tangan steril, sarung tangan bersih, apron, dan ada pantom dari abdomen. Kemudian setelah itu kita harus memperhatikan prinsip dari penata laksanaan KBI KBE itu yang disebut juga dengan prinsip 3A, yaitu aman penolong atau perawat, aman pasien, kemudian aman lingkungan. Setelah kita melakukan persiapan alat tadi, kita tentukan apa penyebab dari perdarahan pasien ini. Penyebab dari perdarahan pasien ini disebut juga dengan 4T, tonus, trombus, tisu, dan trauma. Karena pasien mengalami perdarahan, maka kita akan melakukan pemasangan infus 2 jalur untuk menghentikan perdarahan pasien dan juga memberikan oksigen untuk menghindari syok pada pasien. Dan pada saat melakukan tindakan KBI dan KBE, ada baiknya kita sebelumnya melakukan pemasangan kateter urin untuk mengosongkan kandung kemih pasien sebelum melakukan tindakan KBI dan KBE ini. Normalnya pada pasien pasca persalinan, plasenta itu lahir maksimal 15 menit setelah persalinan. Setelah itu kita melakukan masase pada fundus uteri. Apabila terdapat bekuan darah atau selaput darah, sebaiknya kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita juga perhatikan apakah ada kontraksi atau tidak. Jika tidak ada kontraksi, maka kita lakukan pemberian oksitosin. Namun jika sudah dilakukan pemberian oksitosin dan tidak terjadi kontraksi juga, maka baru kita lakukan KBI dan KBE. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada tindakan KBI. Sebelumnya kita pasang terlebih dahulu apronnya. Kemudian kita pasang sarung tangan steril. Kita rapikan tangannya. Kemudian tangan dominan kita bentuk seperti kuncup, jari kita seperti ini. Kemudian tangan non dominan ini kita buka pada vagina pasien. Kita buka, kemudian tangan dominan tadi kita masukkan ke dalam. Kemudian saat di dalam kita raba apakah terdapat bekuan darah atau selaput darah. Kemudian setelah itu saat sudah di dalam, tangan dominan tadi kita bentuk kepalan atau seperti berbentuk tinju. Tangan dominan tadi ini pindah ke abdomen posterior. Kemudian tangan yang di dalam tadi itu kita tekan ke arah dalam, sedangkan tangan yang non dominan tadi kita tekan ke arah bawah. Kita tekan secara bersama-samaan. Kita melakukan penekanan secara terus-menerus sampai myometrium itu tertekan dan mengakibatkan terjadinya kontraksi. Jika KBI ini berhasil mengurangi perdarahan pada pasien, maka kita lakukan KBI ini secara terus-menerus. Namun KBI ini akan kita hentikan apabila pasien sudah meninggal dan kita sudah kehabisan tenaga, kita tidak mampu lagi untuk melakukannya. Kemudian kita lanjut ke KBE, yang mana tangan dominan itu berada di simfisis pubis pasien, sedangkan tangan non dominan itu berada di atas posterior abdomen. Kemudian kita lakukan penekanan sampai
menekan myometrium dan mengakibatkan terjadinya kontraksi. Kita lakukan penekanan ini secara terus-menerus dan berulang-ulang sampai perdarahan itu berhenti. KBE ini juga bisa kita mengajarkan kepada keluarga untuk bisa melakukannya sendiri apabila nantinya kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya. Dan tindakan KBE pun selesai. Setelah itu kita evaluasi pasien, kita catat respon pasien. Apabila perdarahannya masih terus berlanjut, maka kita evakuasi pasien ke ruang operasi. Setelah itu kita bereskan alat, kemudian lepas handscoon. Kemudian setelah itu kita melakukan pendokumentasian. Adapun yang didokumentasikan itu adalah nama, umur, hari, tanggal, bulan dan tahun, dan jam pelaksanaan. Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 10.30 telah dilakukan KBI dan KBE pada pasien Nyonya A usia 24 tahun. Kemudian tanda tangan nama jelas perawat Anita Fitrianti Simanjuntak. Terima kasih.